latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Nini Warih di malam itu susah payah melahirkan anaknya yang kedua. Ternyata bayi yang keluar dari lubang rahimnya lahir sungsang. Yang muncul mula-mula adalah kaki jabang bayi. Sehingga Nyai Siti, si dukun bayi itu terkejut sekali melihat keadaan yang payah itu. Nyai Wulung dan Ki Wulung menjadi bingung dan kalang kabut. Mereka hanya bisa menyaksikan Nyai Siti melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang dukun bayi. Tahan, Duk. Aduh, Gusti. Tolonglah aku. Tahan ya. Tolonglah. Tolonglah aku. Terus. Aduh, Gusti. Nyuwun tolong. Terus ya. Kumpulkan sekuat tenaga dan tahan napasmu. Iya. Ayo terus, Duk. Kerahkan sekuat tenagamu dan keluarkan. Ayo terus jangan takut. Kau pasti akan mendapat kemudahan. Ayo. Gusti. Simba. Bapak. Ayo terus. Nek. Kakak Ayo, Wari. Duk. Maafkan aku, Kakak. Ayo, Duk. Sukmo anakku. Ayo terus, Duk. Terus jangan putus asa. Ayo, tahanlah. Keluarkan seluruh tenagamu. Ayo. Kau pasti akan menjadi seorang ibu yang berbahagia. Ayo. Iya, terus. Masih bersama Bagaimana Mbak Yu? Bagaimana Yusiti? Apakah tidak bisa kita cari jalan lain? Tenang saja Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Memang pintu rahim anakmu ini terlalu sempit. Lagi pula, kau lihat sendiri apa yang nampak di pintu rahimnya. Gusti Jagat Dewa Batara, mudah-mudahan kau memberikan kekuatan pada anakmu. Tolong, Nyai. Tolonglah aku. Ayolah, ayo. Iya. Ya, aku bantu. Iya, aku bantu tarik ya. Ayo, iya. Kerahkan seluruh tenagamu. Iya, ayo kerahkan. Iya. Dengan mengejam dan mengerahkan seluruh tenaganya, akhirnya bayi Nini Warih yang kedua lahir dari pintu rahimnya. Bayi itu lahir sungsang, dan bayi itu adalah bayi perempuan yang cantik. Nini Warih tak mampu menguasai tenaganya lagi. Dia pun kemudian tidak sadarkan diri. Tolong, kau urus mantumu dan aku biar urus jabang bayi ini. Pijatlah pada ibu jari tangannya biar diistirahat. Iya. Dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Apakah kau tidak membawa ramu-ramuannya, Nyai? Iya, nanti ku tangani. Untuk sementara waktu tenang saja, dia akan segera baik. Aku sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang melahirkan bayi sungsang. Memang Nini Warih selalu begitu. Dulu sewaktu melahirkan anak pertamanya juga begitu kan, Nyai? Itulah yang membuat kami prihatin. Dia selalu saja begitu. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mengacau hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang menghancurkan keluargaku. Tidak. Aku tidak bisa menerima semua ini. Nini, kau mengkhianati semua ini. Terlalu, sungguh terlalu. Keterlaluan sekali.
Ada apa, Ki? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa, Ronto. Aku selalu melihatmu dalam keadaan gelisah. Mengerjakan sesuatu tidak tenang seperti dulu. Kau seharusnya tak perlu gelisah. Pekerjaanmu masih banyak. Mengapa? Mengapa kau kelimpungan seperti itu, Ki? Aku tidak tahu, Ronto. Beberapa tahun akhir ini, aku tidak mampu melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Hati dan pikiranku selalu gelisah dan resah sekali. Rasanya tak ada orang yang membantuku. Tak ada orang yang dapat memberikan jalan pemikiran yang terbaik dalam jalan kehidupanku. Ya, semuanya rasanya salah dan salah yang membuat hatiku kecut. Ki, untuk memecahkan suatu persoalan, kau harus memecahkan satu persatu. Kau bahas satu persatu apa yang menjadi persoalan hidupmu. Anakmu, istrimu, ayahmu, ibumu atau siapapun. Atau kawan-kawanmu. Selesaikan satu persatu, Ki. Agar kau kembali bekerja dengan tenang dan kau bisa melangkah dengan baik. Kalau bekerja dengan gelisah, lalu bagaimana hasilnya, Ki? Aku mengerti, Ronto. Tetapi... Kalau hati dan pikiranku resah, aku memilih pulang. Aku tak mau tahu dengan pekerjaanku. Yang penting pulang dulu dan selesaikan masalah. Kalau aku ada masalah dengan teman, ada persoalan dengan kawan-kawan, ku selesaikan dulu dengan kawan-kawanku sampai tuntas. Kalau persoalan kita masih menggantung, akibatnya kita akan menderita sendiri, Ki. Kesana kesini penuh dengan kebimbangan. Terima kasih atas saran-saranmu, Ronto. Terima kasih. Sudahlah, aku hanya sedikit bimbang. Bimbang karena tidak kumpul dengan keluarga. Bimbang karena... Karena apa, Ki? Karena apa? Kau adalah sahabatku yang terbaik. Biasanya kaulah yang memberikan nasihat kepadaku. Aku bisa mencontoh dari apa yang kau lakukan, Ki. Tapi sekarang, kau nampak limbung. Itulah yang mengganjal di depanku, Ki. Kau tidak perlu merasa khawatir melihatku, Ronto. Anggaplah aku ini seorang manusia biasa yang lumrah, yang pantas menghadapi persoalan dan permasalahan, yang pantas memiliki rasa takut, gelisah, cemas. Jadi kau tidak perlu khawatir akan diriku. Sudahlah, tolong tinggalkan aku sendiri. Maka demikianlah, Ki Warih merasakan sesuatu yang hanya bisa dirasakannya sendiri. Dia duduk termenung melihat sketsa-sketsa gambarnya yang akan digunakan untuk membangun taman-taman di Mataram. Sementara Ronto hanya bisa diam, memperhatikan Ki Warih dengan hati sedih. Sedangkan Nini Warih yang ada di desa Karanganyar kini harus menghadapi persoalan akan kehadiran anaknya yang kedua. Dia nampak murung dan tubuhnya semakin kurus. Bo, bagaimana seandainya aku ikut saja ke Pratak? Ikut kau, Bo. Jangan, Dok. Kau kan telah menjadi tanggung jawab suamimu. Lagi pula kau punya anak kecil lagi. Kau jangan ikut Simbo. Nanti apa jadinya? Apa kata orang apabila kau ikut tinggal bersama orang tuamu? Jangan-jangan para tetangga pada usil memperbincangkan dirimu. Ki Warih sudah tidak bisa memelihara istrinya. Dia dipulangkan. Ya, istrinya dipulangkan kepada kedua orang tuanya. Kau harus memikirkan hal itu, Ndok. Aku telah memikirkannya, Mbok. Tetapi bukankah Kakang Warih sudah tidak mau tahu lagi denganku? Ia sudah tidak mau pulang lagi ke sini. Siapa bilang seperti itu? Siapa bilang begitu, Ndok? Bukankah suamimu bekerja di Mataram? Dia itu seorang seniman, seorang dalang, seorang juru taman yang dipercaya oleh Kangjeng Sinuwun. Kecuali kalau Kangjeng Sultan tidak mempercayai suamimu lagi, kau boleh bicara seperti itu. Tapi bukankah dia adalah suamimu yang bertanggung jawab? Ingat, kau masih punya anak kecil. Terus terang, Bo, aku mulai tidak betah tinggal di sini. Mertuaku rasanya juga kurang ramah lagi menanggapiku. Mereka seakan-akan menyalahkan aku, Mbok. Alah, itu kan hanya perasaanmu saja.
Kakang Wulung atau Mbak Yu, saya pikir mereka baik. Mereka perhatian sekali kepadamu. Kalau tidak perhatian, mana mau memeliharamu di sini tanpa ada suamimu. Kau jangan berpikiran buruk, anakku. Kalau kau menuruti hawa nafsumu, kau mengikuti perasaanmu, maka kau tidak akan betah tinggal dimanapun. Kau tinggal sama Simbo, akhirnya kau juga sama. Kau tidak akan betah karena kau merasa bersalah. Seharusnya kau senang sekali. Dan aku yakin suamimu akan bangga punya istri sepertimu. Punya anak pertama laki-laki, kemudian anak kedua perempuan. Iya, dia pasti senang sekali. Sekalipun dia belum melihat anaknya yang kedua. Tapi berulang kali kakeknya menghubunginya di Mataram. Mengapa tidak juga kembali? Bahkan kakeknya tidak pernah menjumpai di mana ia tinggal. Kakek Wulung tidak pernah menjumpainya di Mataram. Bahkan kakek Wulung mencarinya ke Krapyak juga tak ada yang tahu. Kakang Waris sengaja menghindari diri, menghindarkan pertemuan dengan orang tuanya. Dia marah padaku. Pasti marah padaku, Mbok. Mengapa harus marah? Aku sungguh tidak mengerti permasalahanmu, Nduk. Ada apa di balik semua ini? Seorang suami tidak akan pernah marah apabila tidak ada sebab musababnya. Ada apa sebetulnya toh? Tidak ada apa-apa. Hanya saja Kakang Waris tidak mau pulang lagi. Aku lebih baik ikut denganmu, Mbok. Tidak. Simbo tidak akan menerima kehadiranmu, Nini. Apabila kau tidak menjelaskan sesuatu dengan jelas, atau waktu kau pulang, kau berlaku kasar kepadanya. Kau tidak memperhatikannya. Tidak, Mbok. Aku selalu berbuat baik kepadanya. Aku melihat ketidakjujuran di kedua matamu. Berterus teranglah pada Simbo. Aku ini ibumu. Katakan terus terang. Ingat, busana seorang perempuan adalah kepribadiannya, kejujurannya, dan kesetiaannya. Kejujuran, kesetiaan, dan kepribadiannya merupakan 3 hal yang harus ada padamu. Masih bersama Kalau Sandiwara salah satu kita 91. abaikan, maka kita sulit dipercaya oleh suami kita. Mbok, kau menyalahkan aku. Aku tidak menyalahkanmu, Nini. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi Simbo ingin kau berterus terang sedikit saja pada Simbokmu. Aku ini yang mengandung dan melahirkanmu. Aku juga yang memeliharamu hingga kau besar dan dewasa. Hingga ada laki-laki yang meminangmu. Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu bagaimana sifat-sifatmu dan bagaimana tingkah lakumu. Kau tidak seperti ini kalau kau memiliki kejujuran. Kau tidak takut seperti itu kalau kau tidak menyimpan sesuatu di balik semua ini. Kejujuran adalah kekuatan seseorang untuk mengatakan sesuatu dan untuk melakukan segala sesuatu. Nampaknya kau mulai tidak jujur pada Simbo. Nini Warih tidak berani membalas tatapan mata ibunya yang berapi-api. Perempuan tua itu dapat membaca apa yang ada di dalam hati anaknya. Nini Warih tertunduk. Hatinya perih sekali memandang bocah kecil yang ada di gendongan. Anak perempuannya itu nampak tidur-tidur ayam. Nyai Pradah menarik tangannya dan diajaknya ia keluar dari bilik. Terus terang, aku kurang suka apabila kau tidak mau terbuka pada Simbokmu. Kalian pasti ada persoalan, ada permasalahan. Katakan padaku, ada apa sebetulnya di antara kau dan suamimu? Kakang Waris sudah lama tidak pulang, Mbok. Demikian pula dengan Sukmo. Bertahun-tahun mereka tidak pulang. Masih Aku duga bersama Sandiwara Kakang Radio Waris sudah bertemu 91. dengan Sukmo, lalu melarang Sukmo untuk pulang. Sukmo pasti sudah besar. Aku tidak bisa seperti ini, menanti dan menunggu tanpa kepastian. Kau jangan mengalihkan pembicaraan Simbokmu. Kau tidak boleh tak menjawab pertanyaan Simbok. Sebelum suamimu pergi ke Mataram,
Ada masalah apa, Nini? Ada apa? Ingatlah, ketiga hal yang sering kali kusampaikan kepadamu. 3 hal yang menjadi busana seorang perempuan yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi laki-laki, yang sangat dibangga-banggakan suamimu: kepribadian, kesetiaan, dan kejujuran. 3 hal itu kalau kau pegang dengan baik-baik, maka suamimu tidak akan pernah marah kepadamu. Aku tidak tahu, Mbok. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pasti ada kesalahan, pasti ada persoalan. Kau harus menunjukkan kesetiaanmu. Kau harus memegang teguh kejujuran. Dan kau harus menjaga kepribadianmu sebagai perempuan. Sebagai seorang istri, kau harus lemah lembut, tidak gampangan, tidak bebal, dan dapat dipercaya. Kau harus rajin dan penuh kasih sayang merawat suami dan anak-anakmu. Aku sekarang bisa mengambil suatu kesimpulan. Suamimu mulai tidak percaya kepadamu. Mengapa si Mbok berbicara begitu? Berbicara seperti itu bagaimana? Apakah kau tidak melihat? Aku ini ibumu. Aku ini si mbokmu yang lebih tahu dan lebih mengerti dan yang lebih lama menjalani kehidupan berumah tangga, Nini. Seorang laki-laki akan menjadi kecewa dan marah apabila istrinya tidak jujur. Seorang suami paling benci apabila istrinya tidak berterus terang. Lebih-lebih sudah memperhatikan orang di luar dirinya. Si Mbok menuduhku berlaku selingkuh dan serong pada laki-laki lain. Si Mbok tidak mengatakannya. Kau sendiri yang bilang. Mbok, Pasti suamimu menganggap kau sebagai perempuan gampangan. Kau pasti dianggap bermain-main dengan laki-laki lain selama dia bekerja di istana. Inikah pertanyaanmu beberapa tahun yang lalu menanggapi kehadiran laki-laki lain? Simbo masih ingat. Simbo masih jernih. Sebelum Prihatin lahir, bukankah kau pernah bertanya pada Simbo tentang kehadiran laki-laki lain di dalam rumah tanggamu? Simbo jadi curiga padamu. Si Mbok menuduhku aku tidak setia pada Kakang Wari. Kalau melihat dari sifatmu, melihat dirimu sejak kecil, kau tidak punya sifat seperti itu. Kau adalah seorang perempuan yang lemah lembut, Nuk. Tidak gampangan, tidak bebal dan dapat dipercaya. Kau rajin, kau penuh kasih sayang dalam melakukan apapun. Kau seorang perempuan yang berkepribadian. Tapi aku tidak tahu apa yang telah terjadi kepadamu setelah kau berumah tangga. Aku tidak tahu. Nini Wari seperti keluh. Dia tidak mampu berbicara apapun di depan ibunya. Dia sedih sekali membayangkan peristiwa-peristiwa mengerikan yang dialaminya bersama Kolo Cokro. Dia percaya bahwa ia melakukan semua itu karena di bawah pengaruh sihir Kolo Cokro. Dan dia tak mungkin menceritakan masalah itu pada ibunya. Simbo tidak tahu apakah kau pernah menyeleweng atau berlaku selingkuh. Simbo tidak tahu. Tapi biasanya yang melukai hati lelaki adalah perempuan yang meladeni laki-laki lain. Itu yang menyakiti hati suamimu. Hati laki-laki manapun akan menjadi panas apabila perempuannya meladeni laki-laki lain. Inilah, Nduk. Inilah yang menyebabkan Simbo berulang kali berpesan kepadamu agar kau tidak meladeni laki-laki lain. Bahkan berbincang pun pantang bagi seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan menjadi pasangannya. Pasti kau abaikan semua nasihat Simbokmu. Si Mbok nampaknya yakin kalau aku berlaku selingkuh dan nyeleweng. Aku tidak menuduhmu. Aku tidak menghakimimu. Kalau kau berlaku selingkuh atau nyeleweng, tidak. Si Mbok tidak pernah menuduhmu seperti itu.
Tetapi satu hal yang Simbok ketahui, bukan karena Simbok mengada-ada, tapi ini merupakan pengalaman Simbok ketika Simbok hidup bersama dengan ayahmu. Bapamu itu paling marah sekali apabila Simbok bicara dengan laki-laki lain. Bahkan dia tidak suka kalau ada laki-laki lain datang ke rumah, sementara dia tidak ada. Oh, bapakmu itu seorang pencemburu, Ndok. Tapi dia benar. Karena ia tak ingin berurusan dengan orang lain. Nini, apakah kau pernah berhubungan dengan laki-laki lain selama suamimu ada di Masih Mataram? bersama Sandiwara Jawablah dengan 91. jujur. Tidak, aku tidak pernah berhubungan dengan siapapun, Mbok. Aku selalu ada di rumah. Sekali lagi Simbok bertanya kepadamu. Jawablah dengan jujur. Apakah kau pernah berhubungan dengan laki-laki lain selama suamimu ada di Mataram? Tidak, aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, Mbok. Nini anakku, selama suamimu ada di Mataram, pernahkah ada pria lain yang mengganggu rumah tanggamu? Karena 3 kali menanyakan hal yang sama, membuat hati Nini Warih makin sedih dan pilu. Dia bukannya menjawab lagi, tetapi menunduk dan terisak-isak menahan tangis. Menahan air matanya yang ia bendung di pelupuk matanya. Karena kau tidak menjawab, artinya dugaan Simbok mungkin betul. Atau jangan-jangan bibirku menjadi berdosa karena masalah ini. Kita perlu bicara antara kau, suamimu, dan aku. Aku ingin tahu apa yang terjadi di antara kalian. Rasanya tidak perlu, Mbok. Tidak perlu. Ini masa depan anak-anakmu. Ini masa depan rumah tangga, dan ini masa depan keluarga kita, Nduk. Tapi Kakang Wari tidak mau terbuka lagi padaku, Mbok. Dia sudah menghindarkan Masih diri. bersama Dia Sandiwara tidak mau datang lagi ke 91. sini. Dia terus menetap di Mataram. Bahkan menahan Aji Sukmo agar tidak menjumpai aku lagi. Iya. Itu kesimpulanmu yang pertama. Tetapi ada kemungkinan besar ia pun sibuk melakukan pekerjaannya. Pekerjaan suamimu di istana itu kan banyak sekali. Kau yakin kalau Sukmo sudah bertemu dengan ayahnya di Mataram? Aku yakin pasti Sukmo bertemu bapaknya. Sudah lama ia pergi ke Mataram. Mana mungkin tidak bertemu, Mbok? Siapa yang tidak kenal dengan Ki Wari? Seorang dalang dan juru taman yang disayangi Kanjeng Prabu. Kalau kau percaya seperti itu, artinya suamimu tidak bertanggung jawab lagi kepadamu. Lalu bagaimana dengan kehidupanmu sehari-hari? Apakah ia masih mengirimkan makanan dan mengirimkan uang untukmu? Masih. Kakang Wari selalu mengirimkan uang untuk kami di sini. Tapi tidak diserahkan kepadaku. Diserahkan pada kakek dan nenek. Iya. Barangkali itu benar. Karena kau dititipkan di sini. Tapi aku sudah melihat sesuatu yang kurang beres padamu. Kau Masih mulai tidak bersama jujur Sandiwara kepada Radio Simbo. 91. Kau mulai tidak terus terang kepada Simbo. Baiklah. Simbo tidak memaksamu untuk berbuat jujur. Kejujuran pun tidak bisa dipaksakan. Hanya saja, barangkali suamimu beranggapan kau tidak setia. Kau perempuan gampangan, kau perempuan murahan. Kau perempuan yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipercaya lagi. Simbo beberapa kali telah mendengar beritamu. Beritaku? Tentang apa, Mbok? Tentang dirimu. Iya, tentang banyak hal. Ku minta kau jangan tersinggung. Karena 3 kali Simbo menanyakan satu hal yang sama dan kau tidak mau menjawabnya.
Simbo punya pertanyaan terakhir. Kau harus menjawabnya. Katakanlah, Mbok. Apakah benar berita yang kudengar itu? Bahwa anak perempuanmu itu yang kau beri nama Prihatin bukan anak dari suamimu. Nini Warih memalingkan mukanya. Lalu dia menunduk dan terseduh-seduh. Dia kembali menekuri tanah. Masih Dia bersama menggigil, Sandiwara Radio kedua 91. lututnya terasa bergetar dan luluh sendi-sendinya. Dia ambruk di kaki ibunya dan memeluk lutut ibunya. Menciumi kaki ibunya, kemudian dia menangis makin pilu. Jadi benar, selentingan-selentingan yang kudengar selama ini, bahwa anakku tidak setia lagi. Ia mengandung anak yang bukan anak suaminya. Ia mengandung anak janda. Ia melahirkan anak janda. Itukah jawabnya? Sehingga suamimu marah sekali dan dia tidak mau pulang. Jadi benar begitu, Ndok? Jagat Dewa Batara. Gusti yang Maha Agung. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Pantas apabila suamimu tidak mau menerimamu lagi, karena kau telah menyerahkan tubuhmu pada laki-laki lain. Ini. Mengapa bisa seperti itu kau lakukan, Dok? Masih Mengapa bersama kau lakukan semua Sandiwara itu? 91. Kenapa? Kenapa kau lakukan seperti itu, Dok? Apakah kekurangan ware? Apa, Dok? Mengapa kau lakukan tindakan bodoh seperti itu? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Mengapa? Siapa yang merusak rumah tanggamu? Nini, tak kuduga kau tega berkhianat pada suamimu. Tak kuduga. Tak ada keluargamu yang melakukan seperti itu, apalagi simbokmu. Simbokmu tak akan membiarkan dirinya disentuh oleh siapapun juga. Setelah simbokmu mengikrarkan janji untuk memilih bapakmu saat itu, setelah bapakmu memilihku, maka Simbok tidak membiarkan orang lain menyentuh Simbok. Karena hal itu akan menjadi kebanggaan, menjadi mahkota seorang perempuan. Tetapi kau membiarkan dirimu dijamah, disentuh laki-laki lain selain suamimu. Nini. Mbok, maafkan aku, Mbok. Maafkan aku. Tak ada yang bisa dimaafkan. Tak ada yang bisa memaafkanmu. Kalau kau sendiri tidak memaafkan dirimu sendiri, kalau kau Masih tidak memelihara bersama dirimu Sandiwara sendiri, Radio 91. kalau kau tidak menghargai dirimu sendiri, mana mungkin orang lain memaafkanmu? Mana mungkin orang lain mengampunimu? Oh, di mana harga dirimu, Nini? Di mana? Oh. Nyai Pradah ikut menangis pilu. Hatinya masgul sekali. Nini Warih makin pilu, menangis dan meratap di kaki ibunya. Air matanya membanjir di kedua pipinya, bahkan membasahi ujung kaki dan ujung kain ibunya. Mbok, maafkan aku. Maafkan aku, Mbok. Tak ada yang bisa dimaafkan. Itu kesalahan besar. Itu kesalahan yang di luar batas. Maukah Simbok? Kau percaya kepadaku, Mbok? Percaya bagaimana? Kau telah menyeleweng. Kau telah berlaku selingkuh. Setiap laki-laki akan merana hatinya, akan hancur jiwanya, Nini.
apabila pasangan hidupnya tidak bisa dipercaya lagi. Sekarang aku bisa mengerti mengapa suamimu tak mau pulang dan tak mau menjengukmu. Dan apabila ia menahan anaknya, apabila ia menahan Sukmo Masih supaya tidak bersama kembali Sandiwara menjengukmu, Radio 91. mungkin itu suatu bentuk dendam. Dendam akan kekecewaan hatinya. Dan aku yang mengecewakannya, Mbok. Akulah yang mengecewakannya. Engkau atau tidak, Simbo tidak tahu. Tetapi yang terjadi adalah kau telah melahirkan anak yang bukan merupakan benih suamimu. Ini adalah tindakan aib. Kau telah mencoreng wajahnya dengan kotoran, dengan arang. Mengapa kau tidak bisa berpikir panjang, Nini? Mbok, dengarkanlah aku. Percayalah padaku kalau aku tidak melakukan kesalahan, Mbok. Aku tidak salah, Kau Mbok. tidak salah menurut hati dan pikiranmu sendiri. Menurut penilaianmu dan menurut pandanganmu sendiri. Cobalah berpikir panjang, Dok. Kau adalah pasangan hidup suamimu yang mendambakan cintamu, yang mendambakan kasih sayangmu, dan yang telah memeliharamu selama ini. Dia akan terluka, Nini. Dia terpukul jiwanya. Dia tidak mungkin memaafkanmu. Tapi Mbok, aku tidak Masih salah. bersama Sandiwara Radio Laki-laki itu yang 91. menggangguku. Dan Bagaimanapun juga, kau tetap salah. Aku tidak bisa membelamu, dan aku tidak bisa ikut campur dengan masalahmu. Permasalahanmu cukup berat, anakku. Tak kuduga apabila bisa seperti ini. Kau telah mengecewakan suamimu dan juga Simbokmu. Simbo, laki-laki itu menyihirku, Mbok. Aku baru sadar setelah semuanya terjadi. Jadi bukan salahku, Mbok. Sudah, tak ada yang perlu kau tangisi. Tak ada yang perlu kau sesali. Semuanya telah terjadi. Kau tak mungkin menjilat ludahmu sendiri, dan kau pun tak mungkin makan kotoran yang keluar dari tubuhmu. Mbok, mengapa bisa seperti ini? Dan kesalahanku tak akan dimaafkan, Mbok. Aku dosa ya, Mbok. Aku salah, Mbok. Aku salah ya, Mbok. Aku salah. Dengan apakah aku harus menebus semua ini, Mbok? Dengan apa? Katakanlah kepadaku, Mbok. Jangan kau diamkan aku seperti ini. Jangan, Mbok. Katakanlah kepadaku apa yang harus kulakukan. Katakanlah padaku, Mbok, pada anakmu ini. Katakanlah, Mbok. Simbo tak bisa mengatakan apa-apa, Dok. Simbo tak bisa bilang apa-apa. Wong semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah Masih terlanjur. bersama Sandiwara Radio 91. Aku tidak bisa berpendapat apa-apa tentang masalahmu ini. Kau telah melahirkan anak haram. Nini Warih tak mampu berbuat apa-apa lagi selain meratap di kaki ibunya. Dia semakin erat memeluk kaki ibunya dan menciumi kaki ibunya. Nyai Pradah berusaha menahan diri dan membendung air matanya yang satu persatu jatuh di kedua pipinya yang mulai mengeriput. Perempuan itu betapa luka hatinya, tak terlukiskan betapa dalam perih menyayat ulu hatinya. Tak ada yang perlu disesali. Tak ada yang bisa dibatalkan dari apa yang telah kita lakukan. Sudahlah, jangan menangis. Susuilah anakmu. Susuilah dia. Kasihan. Mungkin ia haus atau ikut sedih mengetahui isi hatimu. Kasihilah anakmu. Simbo tak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Lekaslah, susui anakmu agar ia tidak menangis. Masih bersama Sayangilah dia. Sandiwara Radio 91.
Dan kau memang benar apabila memberi nama bocah itu prihatin. Karena kau menanggung penderitaan. Kau menanggung sengsara atas kehadirannya. Tapi ku minta jangan kau benci anakmu, Susui Lando. Lekaslah, Susui. Mengapa kau tidak beranjak dari kakiku? Ayo bangkitlah, susui anakmu. Susuilah anakmu, Ger. Susuilah. Tenangkan anakmu. Sudah, Simbok mau pulang. Ayo susuilah. Simbok jangan pulang dulu. Temui aku, Mbok. Aku ingin berkemas-kemas sebentar. Aku ikut Simbok. Aku ikut pulang, Mbok. Izinkanlah. Kau jangan berbuat salah untuk yang ketiga kali. Kau jangan mencobai orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dengan kehadiran prihatin, kau telah mendapat malu. Ingatlah itu. Jangan membuat aib baru, Nok. Dengarkan Simbokmu. Kalau kau tidak mau mendengarkan Simbok, Simbok lebih baik mati saja. Mbok, kau di sini dulu. Jangan pulang, Mbok. Iya, aku tak ikut Simbok pulang. Aku tidak ikut. Tapi Simbok di sini. Siapa yang menemaniku, Mbok? Siapa? Ada ibu dan bapak mertuamu. Kau tidak perlu bersedih. Bapak dan ibu mertuamu sayang sekali kepadamu. Kau tidak perlu khawatir. Cepat sana susui anakmu. Nini Warih dengan lesu menghampiri putrinya yang menangis semakin menyayat hati. Bocah kecil itu diteteinya. Tapi bocah kecil itu tidak mau menyusu ibunya ketika ibunya menyodorkan payudaranya. Nini Warih semakin sedih karena bocah kecil itu seolah-olah mengetahui hatinya yang diam-diam membenci kehadiran perempuan kecil yang tidak berdosa itu. Prihatin anakku. Menyusulah, Ger. Jangan kau buat aku ini menjadi sedih. Menyusulah, Ger, anakku. Ayo. Walaupun masih bayi, ia memiliki roh dan hati yang paling suci. Seorang bocah yang kecil amat peka terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Demikian pula terhadap hati ayah dan ibunya. Lebih-lebih kau yang menyusuinya. Kalau sampai anakmu tidak mau menyusu padamu, artinya ada yang tidak beres. Bocah kecil hanya mau menerima apa yang tulus dari ibunya. Minumlah, Ger. Minumlah anakku. Ayo. Karena bocah kecil itu tetap menolak uluran kasih sayang ibunya, maka Nyai Pradah terketuk hatinya. Dia menghampiri orok kecil itu, lalu menggendongnya. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Jep, diamlah nak, diamlah Ger. Tenang cucuku, ada apa? Tenanglah ya. Jangan menangis. Ini nenek. Jangan menangis ya. Cepat besar ya, Nduk ya. Kalau kau ingin cepat besar, kau harus mau minum susu ibu. Ibumu sedih memikirkanmu, prihatin. Kita adalah orang-orang yang harus prihatin dalam menjalani hidup ini.
Tenang ya, kau harus mau mendengarkan apa yang nenek katakan. Kau tidak boleh bersedih. Ibumu memang bersalah, tapi tidak marah kepadamu. Ibumu marah pada nenek. Ibumu marah pada nenek. Nenek Prada yang jahat karena marah ya, bukan marah pada prihatin. Oh iya, nenek sayang pada prihatin. Ibumu juga sayang Masih pada bersama prihatin. Sandiwara Radio Mau ya, 91. minum ya sayang ya. Prihatinkan haus, nangis lama sekali. Minum ya sayang ya. Ini ya nak ya, biar cepat besar. Nyai Pradah lalu mengulurkan bocah kecil itu pada ibunya. Dan Nini Warih pun mengeluarkan payudaranya dan menyusui putrinya. Tapi aneh, bocah kecil itu menolak. Bo, bagaimana ini, Bo? Kenapa perhatian kamu menyusu? Kenapa, Bo? Tenangkan hati dan pikiranmu, dong. Bocah kecil bisa merasakan apa yang ada di dalam hati dan batin orang tuanya. Sayangilah dia setulus hatimu. Sayangilah anakmu. Jangan kau sia-siakan bocah kecil yang tak berdosa itu. Jangan kau simpan perasaan dendam dan benci. Kalau kau masih menyimpan rasa benci dalam hati dan batinmu, selamanya anakmu tak akan Masih pernah mau bersama menyusu Sandiwara padamu. Radio 91. Nini Warih tersentak karena bayi mungilnya meronta dari pelukannya. Dia berusaha menahan bocah kecil itu yang menggeliat-geliat dan meronta-ronta. Nyai Pradah mendekatinya dan membantu memegangi bocah kecil itu yang menggeliat liar dan nakal sekali. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.